أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita kembali bertemu dalam rangka bersama-sama menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Lalu kemudian beberapa penjelasannya kita ambilkan dari kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Ki Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Nafa'anallahu bi'ulumihim fid dharain amin. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul masjid, jika salah satu di antara kalian mendatangi masjid, falyanzur, maka lihatlah terlebih dahulu, fa in ra'a fi na'laihi adza au qadharan falyamsahhu, jika seandainya mendapati di sendalnya ada kotoran, ada najis, falyamsahhu, maka hendaklah dia bersihkan dengan cara diusapkan ke tanah, diusapkan ke pasir, ke tanah. Wal yusalli bihima, dan setelah itu boleh sholat dengan keduanya, maksudnya dengan kedua sendal yang dia pakai. Akhrajahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud, wa sahhahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, Bapak Ibu semua, sebagaimana bunyi hadis ini, maka kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, yang pertama adalah wastufida minhu jawazus salati fin ni'ali idza kanat tahira. Ini yang pertama, boleh melaksanakan ibadah salat masih menggunakan sendal atau sepatu, boleh. Nah, dulu ma'asyiral muslimin, Masjid Nabawi itu ala kadarnya nian, cuma tanah yang dikhususkan untuk sholat, dan progresnya belum ada apa-apa, baru sebatas tanah, mungkin ada penghalang ya, tembok kecil-kecilan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dan para sahabat itu melaksanakan sholat di sana dengan kondisi tidak ada keramik, tidak ada sejadah, dan tidak ada yang
yang lainnya. Maka kalau orang datang dari rumah masing-masing, mereka menggunakan sendal, dan saat mereka mau masuk masjid, mereka lihat dulu apakah di sendalnya, di sepatunya ada kotoran. Kalau ada, diusap-usapkan terlebih dahulu di luar masjid tentunya ya. Kemudian setelah itu masuk masjid menggunakan sendal atau sepatu, lalu kemudian sholat dengan keduanya. Jadi kita kita bisa membayangkan bagaimana zaman dulu ya, sangat apa adanya ya. Kalau sekarang misalnya ada yang mau sholat dengan menggunakan sepatu mungkin harus dinego lagi ya, karena kita sudah lengkap dengan keramik, lengkap dengan sejadah, lengkap dengan hambal-hambalnya. Jadi ini mungkin salah satu di antara hadis yang karena perkembangan zaman akhirnya sholat menggunakan sandal dan sholat menggunakan sepatu sekarang ini cenderung tidak ada lagi secara umum. Kalaupun ada, dia sifatnya kondisional dalam kondisi-kondisi tertentu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja poin inti dari hadis ini adalah bukan hanya di sendal, tetapi di seluruh pakaian yang kita pakai dalam sholat tidak boleh ada unsur najis. Kalau seandainya sekedar kotor dari debu, dari tanah, baju, celana panjang segala macam, mukna misalnya kotor, bukan karena unsur najis, maka sholatnya tetap sah. Tetapi kalau seandainya ada unsur najis, walaupun nampak bersih dengan mata, dilihat dengan mata nampak bersih, tetapi ada unsur najisnya, misalnya mohon maaf di ujung sarungnya misalnya ada kena kotoran ayam misalnya, atau ibu-ibu misalnya di ujung sarung muknahnya kena misalnya kencing bayi misalnya ya, kencing anak-anak yang mungkin belum diberesi di rumah, lalu kemudian diajak ke masjid, walaupun nampaknya bersih, putih, tidak ada yang lain-lain, tetapi itu semua bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Nah, ini terutama jika memang najis-najis yang ada di sebagian anggota tubuh dan sebagian dari pakaian kita ini memang diyakini ada najisnya. Nah, berbeda dengan orang yang tidak tahu. Caro tidak tahu kan, misalnya dia ngambil sarung yang ada di gantungan, atau dia lupa misalnya ini sarung pernah diajak ke kamar mandi misalnya dan pernah ada kena percikan-percikan segala macam, tapi akhirnya sarung ini dipakai lagi misalnya, atau dipakai oleh orang lain. Akhirnya dia sholat dalam kondisi dia tidak tahu kalau seandainya di sarungnya itu ada najis. Nah, dalam kondisi ketidaktahuan cenderung dimaafkan. Di dalam agama kita segala sesuatu yang basisnya adalah ketidaktahuan biasanya dia cenderung dimaafkan. Tapi sekali lagi memang dalam perkara-perkara ibadah wajib khususnya dan utamanya ibadah ritual sholat kita 5 waktu, maka perhatian kita terhadap pakaian yang bersih dari najis ini harus menjadi prioritas. Makanya memang bagus sekali ajaran dari orang-orang tua dahulu, pakaian sholat itu dibedakan dengan pakaian yang lain. Sarung untuk sholat dibedakan dengan sarung untuk duduk-duduk, untuk tidur. Sebagian dari bapak-bapak kadang-kadang nyaman tidurnya pakai sarung. Nah, itu bedakan dengan sarung untuk sholat. Setelah sholat lepas kemudian ganti dengan pakaian lain.
Kalau mau sholat ambil lagi sarungnya, kemudian sholat. Habis sholat lepas, gantung lagi. Begitu juga seterusnya, gamis dan seterusnya. Misalnya gamis untuk sholat boleh dibedakan dengan gamis untuk jalan-jalan biasa. Begitu seterusnya. Nah, tetapi kalau seandainya pakaian kerja kita yang kita pakai untuk bekerja sehari-hari dipakai untuk sholat juga, tidak jadi masalah. Tetapi pastikan bahwa pakaian kerja aman dari najis, supaya kita bisa menjamin untuk diri kita masing-masing sholat yang kita kerjakan syarat sahnya itu diterima. Ya, kalau syarat sahnya tidak diterima, sepanjang apapun ayat yang kita baca dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Misalnya dia sholat habis baca Al-Fatihah, dia baca Al-Waqiah misalnya, full Al-Waqiah. Kalau di badan dan di tubuhnya masih ada najis, itu dalam tanda kutip percuma, percuma, karena syarat sahnya tidak ada. Nah, disinilah nanti kalau ada yang merasa-rasa misalnya ngapola ada sebagian dari orang yang sholat tetapi kok nampaknya sholatnya lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar. Kenapa sholatnya sepertinya tidak membekas pada dirinya dalam rangka pencegahan dari perbuatan keji dan munkar. Nah, siapa tahu syarat dan ketentuan sholatnya belum terpenuhi sehingga dia berada dalam kondisi sholatnya belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang nak benar nian dalam perkara ini jangan dianggap remeh. Kalau seandainya ada najis, apakah harus ganti baju baru? Apakah harus ganti sarung baru? Tidak juga, tinggal dibasahi saja itu. Kalau seandainya tidak mendapati kain baru, dibasahi. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab." Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran atau menginjak najis bihuffaihi dengan sendalnya, dengan sepatunya, dengan khufnya, fatahuruhuma, maka cara membersihkannya at-turabu, boleh dengan tanah. Ya, seperti tadi ya, dikeset-kesetkan, diusap-usapkan. Tetapi zahaba bihadzal hadisi aksar ahlul ilmi idza asaba aksar al-khuffi awin na'li najasa fadallakahu bil ardi hatta zahaba asaruha fahuwa tahir, sampai akhirnya kotoran itu hilang. Kalau di sendal, di sepatu misalnya, dia ngeser-ngeserkan sampai kotoran hilang, berarti kan kotorannya satu, tidak banyak. Yang kedua, tidak terlalu basah misalnya. Kalau basah agak susah juga. Atau kalau kotorannya sudah terlalu banyak, susah juga menghilangkannya. Apalagi kalau seandainya bawah sepatunya, bawah sendalnya itu tidak rata, ada sela-sela, ada bagian-bagian yang kadang-kadang kalaupun seandainya dikeser-keserkan, dilihat tidak hilang juga. Nah, maka dalam kondisi seperti ini bukan sekedar mengesetkan, tetapi harus dipastikan bahwa hilang asaruha, hilang bekasnya. Kalau masih, berarti masih najis. Ini kalau bagi yang mau sholat dengan sepatu atau dengan sendal. Nah, kalau kita sholat di masjid, kalau kena najis di badan
ya badannya harus disiram minimal dengan air yang mengalir ya. Siram yang dimaksud minimal airnya mengalir. Maka hati-hati kalau pergi ke kamar mandi. Hati-hati kalau pergi ke kamar mandi. Selain dari sebelum masuk kamar mandi, kan kita kadang-kadang tidak tahu ya kiri kanan ini apakah ada percikan atau tidak. Maka sebagian dari kiai-kiai dulu sering ngomong kalau masuk ke kamar mandi, ambil gayung dulu, kemudian siram ke kiri kanan. Siram ke kiri kanan. Karena tidak tahu kita seputar ini. Setelah itu baru hati-hati, buang hajat segala macam, kemudian pastikan istinjaknya benar, kemudian setelah itu baru dipakai lagi. Nah, yang berikutnya yang harus dipastikan adalah istinjaknya itu beguyur bae, terutama kalau dia buang air kecil. Karena ada sebagian, mungkin juga faktor umur, kadang-kadang ada ketidaktuntasan dalam kencing, ya mohon maaf. Nah, mendapati kondisi-kondisi seperti ini, memang istinjaknya, ceboknya itu pelan-pelan, beguyur baik. Jangan sat-set gitu. Akhirnya setelah keluar dari kamar mandi, habis itu dia nunduk nak wudu, ngapa cak ada yang keluar lagi ini misalnya kan. Nah, itu kalau dia mengenai pakaian dalam misalnya, mau nggak mau harus dicek lagi. Kalau memang dia mengenai pakaian dalam dan tidak ada gantinya misalnya, karena memang rumah ke sini berjarak, ya terpaksa ini kain dalamnya ini harus dikasih air dulu, disiram dikit. Dingin Ustadz, itu resiko itu. Dingin itu resiko. Nah, ini jugalah yang akhirnya menyebabkan bahwa ini terutama bagi kita laki-laki khususnya ya, yang kadang-kadang misalnya menjadi imam sholat, memang nak bener nian sih, ada banyak kekhawatiran. Kaget baju kuning najis, kaget daleman ini masih ada najisnya, sehingga akhirnya keraguan-keraguan seperti ini yang membuat para imam memang harus lebih siap, lebih prepare. Memang tidak apa-apa kalau memang ada imam itu misalnya saat ngimam pakai daleman baru misalnya jangan pakai daleman yang kemarin misalnya kalau memang ada. Tapi yang kemarin juga tidak jadi masalah, asalkan memang dipastikan tidak ada najisnya. Nah, Bapak Ibu semua, memang tidak mudah untuk menjadi pemimpin dalam hal ini bab sholat ya, tidak mudah untuk menjadi imam sholat. Selain dari bacaan segala macam, nah ketentuan-ketentuan yang sekarang ini sedang kita baca, ini juga harus menjadi perhatian. Ini hadis nomor 2. Nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hazihi salata, sesungguhnya salat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, sesungguhnya salat ini la yasluh, tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Innama huwa tasbihu, sungguhnya salat itu isinya adalah tasbih, at-takbiru, takbir, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Rawahu Muslim. Nah, Bapak Ibu semua, hadis ini awalnya bermula dari cerita sebagian dari sahabat yang bersin di dalam sholat. Jadi hadis ini awalnya adalah cerita ada sebagian sahabat yang bersin saat sholat. Nah, saat ada yang bersin, tiba-tiba ada sahabat lain yang mengucap yarhamukallah gitu kan.
Mungkin spontan ya, mungkin spontan. Akhirnya dia menjawab orang yang bersin itu, irhamukallah. Nah, setelah selesai salat baru kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum bertemu dengan Rasul, kata sahabat yang ngucap yarhamukallah ini, aku ini dijingoi oleh sahabat yang lain. Manusiawi ya. Siapa ngucap yarhamukallah itu? Misalnya, jamaah mana itu? Dijingoi. Jadi cerita sahabat ini, beliau itu agak malu jadinya kan, malu sekaligus jadi tidak lemak. Setelah bertemu dengan Nabi, ini komentar dari sahabat ini, katanya, demi Allah katanya, ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Demi Allah katanya, saya tidak pernah melihat seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, kira-kira ini terjemahan dalam konteks keindonesiaan, yang lebih bagus dari beliau dalam cara mengajarkannya. Beliau tidak tidak merutui kita, beliau tidak juga marahi, beliau tidak juga misalnya cemberut dengan kita, tidak. Beliau ramahnya, terus diajari kalau sholat ada yang bersin, biarkanlah, kira-kira itu ya. Jangan dijawab yarhamukallah, karena yarhamukallah bukan bacaan sholat, dan bukan juga ketentuan di dalam sholat misalnya harus mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini komentarnya. Wala doromani wala syatamani, tidak ada celaan-celaan. Jadi kalau memang misalnya mendapati dalam sholat berjamaah ada sesuatu hal yang kita lihat misalnya ya, agak aneh misalnya, kita melihatnya jangan dengan pandangan benci. Siapa tahu memang yang hadir ini adalah dia yang baru nak mulai sholat, kecuali kalau lalamo beda mungkin kan. Cuma kadang-kadang ada yang ngomong ndak kado ndak tahu misalnya, ndak kado ndak tahu. Yang paling krusial itu sebenarnya adalah bunyi HP sebenarnya. Ling 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 ling. Kalau sekedar bunyi ringtone mungkin. Kalau bunyinya musik, dangdut pula misalnya kan, siapa bunyi HP dangdut ini. Kemudian setelah HP-nya berbunyi, dak dimatikannya pula kan. Nah kadang-kadang memang ada unsur kesal juga akhirnya di hati. Dak kado dak tahu. Itu yang pertama, dak kado dak tahu kita ini nak sholat kan. Yang kedua, mati ke ngapa dibiar ke main. Nah jadi akhirnya memang kadang-kadang muncul akhirnya kebencian baru. Nah pokoknya dalam suasana seperti itu, nak jago-jago, nak tahan-tahan. Nak jago-jago, nak tahan-tahan. Karena ada cerita, ini benar salahnya ada cerita. Kalau di kafe-kafe misalnya ya, orang minum, kemudian gelasnya nyampak, kling, kata pelayannya, enggak jadi masalah Pak, biar, nanti biar kami yang bersihkan. Kok mereka lebih ramah? Mereka lebih ramah. Kalau di masjid ada gelas pecah, mana mato kamu. Akhirnya pelayanan di kafe-kafe itu dirasa lebih nyaman daripada pelayanan di masjid-masjid. Kaki ada yang jawab pula, wajar Ustaz, di kafe kan digaji, di masjid tidak digaji. Nah disinilah cobaannya, disinilah ujiannya. Mak mano caranya yang tidak digaji ini, yang tidak digaji ini juga ramahnya sama dengan yang digaji. Ini sama seperti komentar sebagian kawan, apa kerja pramugara, apa kerja pramugari? Dah ada kerjanya itu senyum bae, senyum gitu kan. Pokoknya yang pening-pening senyum, ada penumpang yang salah ditanya benar-benar gitu. Memang mereka digaji untuk itu, untuk memberikan pelayanan kenyamanan saat penerbangan. Nah pokoknya ini ujian masing-masing. Nah tahan-tahan, pelan-pelan dalam memberikan pembenahan, dalam menasihati dan seterusnya. Jadi mengucapkan yarhamukallah baik tidak boleh gitu kan. Apalagi mengucapkan perkataan yang bukan bagian dari zikir secara umum. Kalau yarhamukallah kan zikir secara umum sebenarnya, walaupun bukan bacaan sholat. Nah maka
fihi tahrimul kalami fis shalah. Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, hadis ini memberikan informasi kepada kita tidak boleh atau haram hukumnya berkata-kata di dalam salat selain dari ucapan salat. Fa in ihtaja ila tanbihi, kalau seandainya butuh mengingatkan orang atau butuh mengingatkan imam, terutama ini komunikasi antara imam dengan makmum saat salat, maka kalau seandainya dia laki-laki, dia sabbah, dia bertasbih, subhanallah. Kalau imamnya salah, subhanallah. Kalau imamnya kurang rakaat, subhanallah, gitu kan. Nah, kalau imamnya lupa baca ayat, maka boleh menyambungkan ayatnya, karena membaca Al-Quran, qiraatul Quran juga bacaan salat. Qul huwallahu ahad, lamu Qul huwallahu ahad. Nah, yang di belakang sambungkan Allahus samad. Tapi jangan buru-buru juga. Jangan buru-buru qul huwallahu ahad baru diam dikit langsung yang di belakang Allahus samad. Kadang-kadang imam ini, apalagi kalau dia sudah makan kadang-kadang ya. Adona apa? Ujung indra raya itu nak serdawa. Gitu kan, nak keluar ini, nak keluar. Makanya kalau ngimam sholat tarawih itu, ini juga cobaan bagi para imam. Ngimam sholat tarawih itu tidak makan salah, makan dikit nanggung, makan banyak susah jadi ngimam, susah jadi imam. Ini cobaan para imam. Tidak tertarik, napas kakek baru nak nyebut ada hawa nak keluar, berbarengan dengan hawa nak keluar. Akhirnya jedahnya agak lama. Nah, yang seperti ini ditunggu dulu, jangan langsung dibenahi, jangan langsung disalahi. Jadi mengucapkan subhanallah. Ini pelajaran dasar ini, pelajaran dasar. Saya mendapati ada dulu ada jamaah. Saya masih ingat orangnya. Sekarang orangnya ini kemarin saya ketemu. Umurnya sekitar 90 tahun. Sekarang ini umur beliau itu. Dulu saat kami ketemu berjamaah di masjid, dulu saya masih ini cerita masih SD atau masih SMP kira-kira ya. Mendapati imam salah, imam ini mendapati kurang rakaat. Misalnya salat Isya. Rakaat ketiga imam ini tahiyat akhir. Memang pada waktu itu jamaahnya tidak ramai. Nah, sang makmum ini kan manulah caranya ngomongi imam ini. Kebetulan nama imam ini Solihan, dipanggil Sol. Terus katanya salah Sol, katanya salah Sol. Nah, imam ini saat dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, salah Sol kata belakang. Ay, katanya caknya lah 4 aku nih kan, oh, belum masa 3 katanya kan. Nah, yang model seperti ini kejadian memang di realita masyarakat. Jadi kalau mendapati yang salah seperti ini, mana cara mengingat ke imam? Subhanallah. Kira-kira mungkin tidak makmum yang salah? Mungkin makmum yang salah. Kalau yang mengingatkan subhanallah si kok misalnya kan, uji imam, perasaan aku yakin 4 sudah kan. Yang ngucap subhanallah cuma si kok, tapi aku yakin uji imam ini sudah 4. Nah, maka imam boleh bertahan dengan kondisinya. Tapi kalau mendapati subhanallah belum berdiri, kedengaran ada 2-3 ikok yang mengucapkan subhanallah, berarti salah kunian berarti. Berarti salah kunian. Nah, dalam kondisi seperti ini juga memang harus perhatian juga. Jangan sampai kayak imam yang diduga salah ternyata makmum yang salah. Nah, ini kejadian dengan saya pribadi di Ramadan tahun kapan? Ini di salah satu masjid di Palembang. Saya ngimam sholat tarawih. Saya kurang rakaat. Bukan kurang rakaat. Saya lebih rakaat. Rakaat kedua harusnya duduk tasyahud akhir, akhirnya saya berdiri lagi. Nah, kata yang di belakang subhanallah, bagus. Akhirnya saya turun. Setelah saya turun, kemudian saya tasyahud akhir. Kemudian sebelum salam saya sujud sahwi.
Terus makmum yang di belakang subhanallah lagi, subhanallah gitu kan, 2 kali subhanallah. Jadi dia yang subhanallah yang kedua, dia mensubhanallahi saya, mentasbihkan saya, mengingatkan saya saat sujud sahwi. Nah, setelah salam kanan, setelah salam kiri, akhirnya sebelum melanjut ke tarawih berikutnya, akhirnya saya ceramah dulu akhirnya. Ceramah yang kedua setelah ceramah yang pertama setelah Isya. Saya bilang terima kasih sudah diingatkan. Kalau ada imam yang salah dengan mengucapkan tasbih subhanallah, itu sudah benar. Nah, cuma kalau lebih rakaat atau kurang rakaat, maka ada kesunahan bagi imam terutama untuk sujud sahwi sebelum salam. Dan polanya 2 rakaat saya jelaskan. Jadi yang kedua ini bukan sebuah kesalahan. Jadi tidak usah diucapkan subhanallah. Baik, ini ya. Berikutnya. Wa amman nasi, sedangkan orang yang lupa, dia lupa, fala tabtul salatuhu bil kalamil qalil indana ma'asyir syafi'iyah. Kalau seandainya lupa, latah sampai akhirnya tersebut perkataan di luar ucapan salat tapi sedikit. Nah, ini sebagian dari ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i masih mentolerir, tidak jadi masalah. Nah, memang harus hati-hati. Musim apa namanya? Musim penyerangan Gaza Palestina. Ada sebagian ustadz yang doa kunutnya kunut subuh. Kunut subuhnya campur kunut nazilah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Akhirnya setelah itu dia terucap ini, ya Allah, tolonglah bantu masyarakat Palestina gitu kan. Ini kenyataan ini. Akhirnya imam ini malu dewek itu, ya Allah salah kunian kan. Salah kunian. Ya mau tidak mau, ini sudah rakaat kedua. Sudah 1 kalimat panjang, bukan lagi dianggap perkataan kecil. Akhirnya harus diulang. Nah, ngulang sholat itulah yang kadang-kadang membuat lesu itu kan. Ngulang sholat. Akhirnya lesu. Pokoknya berhati-hati sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Hadis yang keempat. Yang keempat apa yang kelima ini? Pokoknya hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, dikit lagi. Wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala inna kunna lanatakallamu fi ssalati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu katanya kami di awal-awal, di masa-masa awal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini, sebagian dari kami ini kadang-kadang ada yang masih sempat berbicara satu dengan yang lain, yukallimu ahaduhuma sahibahu bihajatihi, berbicara satu dengan yang lain saat melaksanakan sholat. Ini di awal-awal pensyariatan sholat, awal-awal diberlakukannya syariat sholat. Hatta nazalat, sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian seluruh salat dan jagalah oleh kalian salat wusta. Salat wusta ini sebagian dari ulama menafsirkannya dengan salat asar. Walaupun ada juga yang menafsirkannya dengan salat yang lain. Tapi sholat asar ini disinyalir sebagai pendapat mayoritas. Memang sholat asar ini nanggung. Bagi yang tidak teduk nanggung dia ada gawian. Bagi yang teduk nanggung juga. Ini waktu-waktu udang lemaknya ini. Apalagi kalau yang majemnya baru jam 2.30 gitu kan. Kalau majemnya baru jam 2.30, kapan jam 3, jam 3.15 uang mulai azan, ini dang lemak-lemaknya ini.
Makanya kalau nak tidur itu jangan jam 2.30 sebenarnya. Nak tidur itu lebih awal lagi. Jam 1, tidur lah jam 1. Kapan jam 1 tidur? Bangun jam 4, berarti lah 2 jam dia tidur. Terlalu banyak tidur siangnya 2 jam. Lah bosan pula itu. Tapi kalau dia nanggung juga sama, tidur jam 3. Ini dah nanggungnya. Apalagi kalau tidurnya nguling nian, kata Ustaz Bito kalau tidur tak sengaja, tidur sambil nyender mungkin. Kalau lang ngemek bantal, bukan tak sengaja lagi nih. Ngidup AC tambah. Salat wusta. Jadi memang ini salat yang menjadi perhatian kita bersama. Wa qumu lillahi qanitin, dan qumu lillahi qanitin, kerjakanlah, qiyamlah, lakukanlah qiyam saat melaksanakan ibadah salat itu, qanitin, dengan cara yang khusyuk, yang didapat dengan cara diam gitu. Fa umirna bis sukut. Setelah turun ayat ini, maka para sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW mulai sekarang salatnya harus qanitin, harus diam, selain dari ucapan-ucapan salat, selain dari ucapan-ucapan salat. Nah, Bapak Ibu semua, di awal-awal pensyariatan sebuah hukum ya, kita akan menyaksikan kondisi-kondisi tidak ideal. Di awal-awal pensyariatan hukum. Awal mula syariat puasa, awal mula syariat salat, awal mula syariat-syariat yang lain, kita akan mendapati memang kondisi yang tidak ideal. Nah, memang begitulah realitanya. Jadi kalau seandainya memang ada aturan baru itu harus diberi space tolerir. Misalnya aturan baru penggunaan SIM, harus diberi space tolerir 1 tahun ke depan. Ini masih ditolerir. Jangan langsung saat dilakukan misalnya pemberlakuan aturan baru, langsung hari itu langsung yang salah langsung dihukum. Enggak juga. Enggak rasional namanya. Jadi harus diberikan space. Pensyariatan ibadah, syariat-syariat di umat Nabi Muhammad SAW aja ini punya kebertahapan. Awal-awal pensyariatan diharamkannya khamar, diharamkannya minuman keras, masih banyak atau masih didapat para sahabat yang masih minum, sampai akhirnya secara bertahap baru kemudian habis gitu. Nah, begitu seterusnya. Hatta nazalat, sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka mereka atau para sahabat tadi disuruh diam. Fihi dalilun ala hurmatil kalami fi sholati mutlaqan. Dalam hadis ini sama juga diperintahkan untuk diam. Bagaimana kalau seandainya kita sholat menjadi makmum, imam bacanya ayat, apakah kita yang di belakang ini mengikuti ayat yang imam baca? Sebaiknya enggak, sebaiknya didengarkan, bukan diikuti. Kalaupun seandainya mau mengikuti, ikuti di dalam hati. Jangan diikuti dengan lisan. Nah, tapi jangan juga diamnya itu teduk. Kalau teduk kan tidak ketahuan, imam lah sujud masih tegak dianya kan. Nah, apalagi misalnya kalau seandainya memang berada di saf-saf belakang imam, kalau bisa agak lebih perhatian dengan bacaan imam, karena khawatir kalau imam ada yang salah, siapa tahu kita yang di belakang bisa menyambung, memberikan pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan bacaan. Berikutnya, wa min jumlatil kalami raddus salami bil qawli fatabtulu bihi salatu. Di dalam hadis ini atau di dalam menjelaskan hadis ini, Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar menyebutkan bahwa termasuk di antara perkataan yang dianggap sebagai berkata-kata di dalam sholat adalah menjawab salam. Jadi kalau ada orang yang memberi salam, assalamualaikum gitu kan,
Ini berarti kan wong yang mengucapkan salam ini tidak tahu kalau dia lagi sholat. Orang di rumah ngetok assalamualaikum, kita di dalam lagi sholat, maka biarkanlah, jangan dijawab waalaikumsalam, nggak usah dijawab itu, karena itu bagian dari, karena waalaikumsalam itu bukan bagian dari perkataan sholat, kecuali salam terakhir itu pun bukan waalaikumsalam, salamnya adalah assalamu alaikum, bukan waalaikumsalam. Nah, kalau kita yang tahu kalau orang lagi sholat, jangan diganggu, jangan diberi salam. Assalamualaikum. Dialah sholat kan, dia ini lagi sholat, kita beri salam. Nah berarti ini main-main, berarti ini bercanda gitu kan. Penesan. Nah, orang kalau sudah hobi penesan, kadang-kadang di dalam sholat masih penesan. Beberapa video misalnya ada yang kita saksikan, ini latuwo, tapi dia sholatnya masih penesan gitu. Kaki yang sikok nyenggol kaki yang sikoknya. Ini padahal lah berumur ini kan. Memang kalau hobi penesan itu kadang-kadang tidak ketahanan, di dalam sholat juga masih nak penesan. Ada yang sholat. Inilah tua juga ada yang sholat sunnah tadi, bukan sholat wajib. Dia tahiyat terakhir, syahadu la ilaha illallah, kata kawan yang di sampingnya mainnya kan. Katanya usid, katanya kan, sweet. Nah ini masyarakat kita yang penesannya sampai terbawa-bawa ke dalam sholat. Maka kalau sholat biarkanlah khusyuk dalam sholat, penesannya di luar sholat. Dikit lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasbihu lirrijali wat tasfiqu lin-nisa'i. Tasbih mengucapkan subhanallah itu untuk laki-laki, dan at-tasfiq ini menepuk tangan. Caranya mana caranya? Caranya bi antadribal mar'u batun kaffihal ayman ala zahri kaffiha al-aisar. Telapak tangan dalam menepuk telapak tangan kiri bagian luar begini. Misalnya ini suami istri berimaman, suaminya salah, maka istrinya jangan subhanallah, istrinya begini. Jangan ini kekuatan ini. Ini kalau seandainya imam suami, makmumnya istri. Atau di masjid, imamnya laki-laki, jamaahnya ibu-ibu, kalau kebetulan ini majelis taklim ibu-ibu kan. Boleh. Imam satu laki-laki, jamaahnya ibu-ibu kalau boleh. Sama juga kalau imamnya salah, at-tasbih. Tapi kalau imam laki-laki, ada makmum laki-laki, ibu-ibu di belakang, maka ibu-ibu di belakang jangan dulu memberikan komentar apa-apa dengan imam, percayakan dulu dengan yang laki-laki. Jadi jangan buru-buru, kaget ibu-ibunya duluan teriak, duluan membenahi imam. Percayakan dulu dengan makmum yang laki-laki ini. Terakhir, wa an Mutarrif ibn Abdullah ibn Asy-Syikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kata sebagian dari sahabat Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Kata sebagian sahabat ini, saya pernah melihat Rasul salat sallallahu alaihi wasallam, dan saya mendapati di dada Rasul ini ada semacam suara orang kalau masak nasi, apa namanya? Masak nasi di mana? Ketel. Periuk itu kalau kita isi banyu, kemudian banyunya mendidih, kan ada bunyinya kan? Bunyinya itu. Nah, kata sahabat Rasulullah SAW ini, saya pernah
sholat dan melihat Nabi sholat, kami ini mendengar di dada Rasul ini suara sesek orang nangis. Suara sesek orang nangis. Akhrajahul khamsah. Nah, wa fil hadisi dalilun ala annal buka la yubtilus shalah. Jadi dari hadis ini didapati yang pertama adalah menangis saat sholat itu tidak membatalkan sholat. Cuma ini ada cumanya. Kata sebagian dari para ulama, menangis yang tidak membatalkan sholat itu adalah menangis yang tidak memunculkan huruf-huruf. Kalau dia menangisnya ini muncul kan, itu muncul. Jadi nangisnya jangan pakai jangan pakai itu. Nangisnya itu murni getaran dado, getaran ya itulah. Nangisnya jangan seperti nangis hihihi hu. Itu kan ada hurufnya berarti kan, hihihi hu. Jadi nangis itu cukup dengan getaran-getaran. Nah, kalau seandainya mendapati imam nangis, tunggu kala dulu, maksudnya biar kala dulu. Kalau seandainya misalnya ini khusus bagi imam, kalau seandainya bagi imam nangis nih bakal lama dan agak susah menghentikannya, nah mungkin dalam kondisi seperti ini imam boleh mundur untuk digantikan. Kalau seandainya memang diduga-duga bakal tidak selesai lagi nangis ini, jadi imamnya mundur, nanti yang di belakangnya boleh maju menggantikannya. Cuma sementara waktu kalau bisa ditahan kala dulu. Tapi memang di beberapa imam-imam masjid besar, imam Masjidil Haram segala macam yang kita dapati ada imam yang nangis, itu kadang-kadang memang agak lama nunggunya. Sabar bela. Sabar bela. Maksudnya sebagai makmum sabar. Uji makmum nih, nangis pula ini. Banyak lagu nih ini katanya. Kadang-kadang di masyarakat kita tuh memang cak itu pula. Ngapa pula nangis nian pula. Aku juga baca ayat itu pendek-pendek baik gitu kan. Nah, ini dinamika di masyarakat, dinamika di masyarakat. Nah, yang jelas Bapak Ibu semua, nangis itu tidak membatalkan sholat. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu pernah nangis di dalam sholat, bersyukurlah, berarti hati Bapak dan hati Ibu itu masih ada sisi sensitifnya, masih ada sisi sensitifnya. Siapa tahu ayat Al-Quran yang dibaca itu sesuai dengan kondisi dirinya gitu kan, atau sesuai dengan kondisi yang dia hadapi. Dulu saya awal-awal menikah sering nangis waktu sholat, terutama kalau saya baca surat wal fajr walayalin ashr. Kan ada fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Memang awal-awal menikah saya itu buntu. Saya buntu. Terus terbaca ayat itu, ya Allah, perasaan memang manusia ini kepinginnya itu kalau berduit itu merasa dia itu mulia. Sama aku juga dalam kondisi cak itu, sekarang ini kepengen berduit gitu. Tapi kalau seandainya diuji dengan buntu dikit, terasa-rasa hina gitu kan. Sama lah kira-kira, ya Allah aku juga merasa cak itu gitu kan, dalam kondisi seperti ini. Nah, ini pengalaman-pengalaman pribadi ya. Jadi ada beberapa kadang-kadang ayat yang pas dengan kondisi, kadang-kadang kita menyadari ngapa cak sesuai dengan kondisi kita yang bacanya ya. Nah, mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Kalau memang ada yang pengen ditanyakan, dipersilakan sebelum kita istirahat, atau kita ngobrolnya sambil duduk di belakang saja. Kita ngobrolnya sambil duduk di belakang saja insyaallah ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.